The global health crisis is expected to drive a 3.3% contraction in sub-Saharan African economies in 2020. That's according to the World Bank. It says the downturn could push 14 million people into extreme poverty. Even though the region appears to have so far escaped the worst of the health crisis, the Washington-based lender warned of the potential risks. The World Bank said the disruption in the tourism industry and lockdowns will cause substantial slowdowns in Ethiopia, Kenya, and the region's island nations. Economies which are not overly reliant on commodities, like Ivory Coast, Ghana, and Senegal, will be spared steep contractions. That's thanks to fairly robust outputs in their farming sectors. The World Bank says governments in the region should take steps to boost their capacity to rebound from the impact of the crisis. It expects growth to recover in 2021, with economies growing by 2.1%, though that would still be below the levels seen in 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika Herawati. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darussalam Cilacap, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik menarik nih dari salah satu mata kuliah di program studi saya, yaitu dari mata kuliah Perspektif Global. Dan untuk materinya ataupun topik pembahasannya mengenai apa sih? Mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi di antara negara maju, negara berkembang, dan juga negara terbelakang. Seperti apa sih kesenjangan yang terjadi? Nah, sebelum kita membahas mengenai topik kita, yaitu kesenjangan ekonomi dan sosial di antara negara maju, negara berkembang, dan juga negara terbelakang, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu nih, apa sih negara maju itu, apa sih negara berkembang itu, dan apa negara terbelakang itu. Baik, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan suatu negara di dunia tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan letak geografisnya saja. Seperti misalnya kita mengenal negara-negara di benua Asia, di benua Afrika, Amerika, dan lain sebagainya. Namun, terkadang ataupun seringkali pengklasifikasian suatu negara itu juga didasarkan dari faktor ekonomi dan sosialnya. Nah, atas dasar tersebutlah kita mengenal adanya negara maju, negara berkembang, dan juga negara terbelakang. Nah, langsung saja kita bahas ke poin pertama, yaitu mengenai negara maju, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah developed country. Apa sih negara maju? Secara sederhana, negara maju itu merupakan negara berdaulat yang punya perekonomian, industri, dan juga infrastruktur teknologi yang maju. Atau dengan kata lain, negara maju adalah negara yang sudah sangat maju dalam berbagai sisi kehidupannya ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai ciri-ciri negara maju. Apa saja ciri-ciri dari negara maju? Yang pertama adalah pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, pendapatan per kapita ini ditandai dari pendapatan rata-rata penduduknya atau masyarakatnya, di mana pendapatan masyarakatnya itu di atas 10.000 US dollar, atau jika dirupiahkan itu sekitar 144,1 juta rupiah dalam 1 tahun. Lalu ciri-ciri yang kedua, mayoritas penduduk mempunyai mata pencarian di bidang industri dan jasa. Makanya kita tidak heran ya jika di negara-negara maju itu kita sering melihat adanya seperti tempat-tempat industri dan tempat-tempat yang lainnya yang masuk ke dalam sektor industri dan juga sektor jasa. Lalu yang ketiga adalah komoditas ekspor berupa barang-barang industri. Karena tadi mayoritas penduduk memiliki mata pencarian di bidang industri, maka secara otomatis komoditas ekspor mereka juga sebagian besar dari ataupun berupa barang-barang industri. Contohnya apa? Contohnya seperti alat elektronik yang mungkin setiap hari kita gunakan dan kita tidak bisa terlepas dari alat tersebut. Contohnya adalah handphone. Handphone yang kita pakai saat ini itu tidak lain dan tidak bukan banyak sekali yang berasal dari negara Cina, atau bahkan mungkin sekarang handphone ataupun laptop yang kita gunakan atau yang kalian gunakan, boleh dicek ya, itu produk Cina atau made in China. Nah, itu salah satu, China itu merupakan salah satu negara maju, terutama di bidang teknologi. Kemudian ciri yang keempat adalah lebih banyak ekspor dibandingkan dengan impor. Ya, karena dengan kemajuan di bidang industrinya, tentu dia akan negara maju tersebut akan menghasilkan banyak barang ya, akan menghasilkan banyak produk, sehingga dia akan banyak melakukan kegiatan ekspor dibandingkan dengan kegiatan impornya. Lalu yang terakhir adalah tingkat pengangguran di negara maju itu tergolong rendah. Nah, ini selain negara maju itu memiliki kemajuan di bidang industri dan jasa, negara maju, mayoritas masyarakat di negara maju juga menyukai kegiatan berwirausaha atau membuat usaha sendiri ya. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka akan menciptakan peluang kerja ataupun kesempatan kerja yang lebih banyak, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran ataupun tingkat kemiskinan. Dan untuk contoh negara maju, tadi sudah saya sebutkan salah satunya adalah China. Lalu
UK, kemudian USA, dan Jepang, dan masih banyak lagi contoh-contoh negara maju yang ada di dunia. Lalu kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai negara berkembang atau developing country. Negara berkembang itu apa? Negara berkembang merupakan negara yang memiliki laju industri lebih lambat dari negara maju. Negara berkembang, mereka memiliki industri, mereka memiliki perekonomian yang baik, namun belum semaju negara maju, istilah-istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk ciri-ciri dari negara berkembang itu ada beberapa, diantaranya yang pertama, tingkat produktivitas masyarakat masih rendah. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapitanya masih rendah. Nah, jika untuk negara maju tadi pendapatan per kapita per tahunnya dari masyarakat adalah di atas 10.000 US dollar atau sekitar 144,1 juta rupiah per tahunnya. Nah, jika untuk pendapatan di masyarakat negara berkembang ini adalah sekitar 4.000 sampai dengan 10.000 US dollar atau jika dirupiahkan sekitar 56,7 juta hingga 144,1 juta rupiah per tahunnya. Ini masih dikategorikan mungkin menengah ke bawah ya pendapatan per kapitanya. Lalu yang ketiga, mayoritas tenaga kerja di bidang pertanian. Nah, karena mayoritas tenaga kerja di bidang pertanian, maka tidak heran jika di negara berkembang banyak mengekspor barang-barang ataupun produk dari hasil pertanian, terus misal perkebunan, pertambangan, peternakan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan masyarakat maju tadi, di mana komoditas ekspornya itu berupa barang-barang industri ataupun tekstil, seperti itu. Lalu ciri yang keempat adalah lebih sering melakukan impor daripada ekspor. Mengapa bisa terjadi demikian? Dikarenakan teknologi ataupun sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang ini belum semaju ataupun masih belum cukup memadai dan masih perlu dikembangkan dibandingkan dengan negara maju, sehingga mereka masih perlu ataupun masih lebih banyak melakukan impornya daripada ekspornya. Dan untuk contoh negara berkembang itu contohnya apa? Ya kita, negara Indonesia, di mana kita banyak sekali mengimpor barang-barang dari luar negeri. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengenai negara terbelakang atau least developed country. Sesuai dengan namanya, terbelakang ya. Jadi negara ini tuh masih sangat tertinggal jauh ataupun terbelakang dari berbagai sektor, dari berbagai sisi, dari negara-negara berkembang maupun negara maju, yang ditandai dengan banyaknya kemiskinan, kemudian kota yang dipadati oleh pengemis, lalu penduduk yang sulit untuk mencari nafkah, bahkan di tempat tinggal mereka sendiri, mereka sangat kesulitan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu ciri-ciri negara terbelakang itu apa? Yang pertama, angka kemiskinan sangat besar yang diukur berdasarkan rata-rata pendapatan per kapita. Nah, untuk pendapatan rata-rata per kapitanya, jika tadi di masyarakat berkembang itu kan antara 4.000 sampai dengan 10.000 US dollar per tahun. Jadi bisa kita ambil kesimpulan atau kita ambil gambaran bahwa untuk pendapatan per kapita dari negara terbelakang ini di bawah pendapatan per kapita negara berkembang, atau mungkin di bawah 4.000 US dollar per tahunnya, atau di bawah 56,7 juta per tahunnya. Lalu yang kedua, kelemahan sumber daya manusia yang diukur berdasarkan nutrisi, kesehatan, pendidikan, buta huruf, dan lain sebagainya. Jadi dari segi sumber daya pun, terutama sumber daya manusia, negara terbelakang ini memang sangat tertinggal jauh, sangat terbelakang juga. Nah, sumber daya ini tidak hanya meliputi dari akademik saja, namun dari sisi kesehatan, kemudian nutrisi, gizi, dan lain sebagainya juga tertinggal dari negara-negara lainnya. Next, kita lanjut ke pembahasan inti kita pada kali ini, yaitu mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi di antara negara-negara maju, negara berkembang, dan juga negara terbelakang. Sebelumnya sudah ya saya berikan pengantar untuk kita mengetahui atau mungkin mengulas kembali nih, apa sih negara maju itu, negara berkembang, dan juga negara terbelakang, dan contoh negara maju berkembang dan terbelakang itu apa saja. Mungkin dengan pengantar yang sudah saya berikan tadi bisa memberikan sedikit gambaran ataupun mengingatkan kembali nih teman-teman mengenai negara-negara tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke materi mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi. Kita bahas dulu satu persatu ya, mengenai kesenjangan sosial itu apa dan juga kesenjangan ekonomi itu seperti apa. Pertama, kesenjangan sosial. Itu apa sih? Kesenjangan sosial merupakan kondisi di mana terdapat distribusi yang tidak merata, yang ditandai dengan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan penilaian yang tidak sama, serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup yang dialami oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat ataupun negara. Jadi istilah lainnya, kesenjangan sosial ini adanya ketimpangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Lalu yang kedua, mengenai kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini biasa juga dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan juga sebagai jurang antara si kaya dan si miskin, di mana nanti akibat adanya kesenjangan ekonomi, yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin, seperti itu. Lalu, para ekonom umumnya mengakui 3 ukuran kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu kekayaan, yang kedua adalah pendapatan, dan yang ketiga adalah konsumsi, di mana kesenjangan ataupun ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari ketiga faktor tersebut. Yang pertama dari faktor kekayaan, yang kedua pendapatan, dan juga dari tingkat konsumsi dari masyarakat suatu negara. Nah, lalu mengapa sih bisa terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan sosial dan juga ekonomi di suatu negara?
Nah, salah satu penyebabnya adalah karena adanya pengaruh dari globalisasi, terutama globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, kita tahu ya, salah satu globalisasi di bidang ekonomi itu kan adanya perdagangan internasional atau perdagangan yang diadakan oleh beberapa atau banyak negara di dunia. Nah, contoh organisasi dari perdagangan internasional yang sudah sangat umum kita ketahui itu kan ada ASEAN, lalu OPEC, APEC, WTO, AFTA, NAFTA, dan masih banyak lagi. Mungkin kita semua sudah mengetahui ya mengenai organisasi dari perdagangan internasional tersebut. Nah, sebelum kita membahas dampak negatif ataupun permasalahan yang muncul akibat dari adanya perdagangan internasional sebagai akibat dari globalisasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih agar kita tidak seuzon ya, agar kita tidak terus-terusan berpikiran yang tidak baik mengenai globalisasi ataupun perdagangan internasional. Kita bahas dulu ya mengenai dampak positif dari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, memberikan akses ke pasar global, terutama bagi negara berkembang dan juga negara terbelakang, di mana mereka akan dapat mendiversifikasikan sektor perekonomian mereka. Jadi tidak hanya di lingkup negara mereka saja, namun mereka bisa melakukan ekspor ataupun melakukan penjelajahan yang lebih luas untuk bisa memasarkan produk-produk mereka. Lalu yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Tentu ya, dengan adanya perdagangan internasional, tidak hanya dari segi ekonomi saja, namun dari segi pengetahuan dan juga teknologi akan sangat membantu bagi negara yang masih berkembang ataupun negara yang terbelakang. Lalu yang ketiga, peningkatan pendapatan dan standar hidup. Ini sudah pasti sekali dengan adanya kegiatan ekspor bagi negara yang berkembang dan terbelakang ini akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara maupun pendapatan per kapita masyarakat, dan juga dapat mengurangi atau dapat mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusianya, karena mungkin dengan tingginya permintaan ekspor dari suatu negara maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga, sumber daya manusia di negara yang berkembang ataupun negara terbelakang tersebut secara tidak langsung, seperti itu. Lalu setelah dampak positifnya pasti ada juga dampak negatifnya, dan ini akan menjadi topik permasalahan kita pada materi ini ya teman-teman. Dampak negatifnya yang pertama adalah menciptakan jurang yang semakin lebar ataupun curam antara negara yang kaya dengan negara yang miskin. Nah, dimana kita sering menyebutnya dengan istilah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Mengapa bisa terjadi demikian? Nanti akan kita bahas di permasalahannya. Lalu dampak negatif yang kedua, erosi budaya dan identitas lokal atau terkikisnya identitas nasional suatu bangsa. Mungkin dengan adanya dengan masuknya budaya-budaya asing, contohnya seperti sekarang yang sudah sangat umum ya, itu budaya Korea, mungkin dengan adanya K-pop, kemudian dengan adanya style-style baju yang tidak mencirikan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, itu akan perlahan akan mengikis identitas nasional suatu bangsa. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Nah, poin yang ketiga ini akan menjadi topik pembahasan dari permasalahan akibat adanya perdagangan internasional di suatu ataupun bagi suatu negara, terutama bagi negara berkembang dan juga bagi negara yang terbelakang. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya nih, di mana kita akan membahas salah satu permasalahan yang muncul akibat adanya perdagangan internasional bagi negara berkembang dan juga negara terbelakang, di mana kita akan mengangkat topik permasalahannya berdasarkan poin ketiga dari dampak negatif adanya hubungan internasional, yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas primer, terutama ini ketergantungan bagi negara berkembang dan juga negara terbelakangnya ya. Nah, kita ambil contoh nyata yang pernah terjadi di salah satu negara ataupun di beberapa negara di dunia ini mengenai poin tersebut adalah negara-negara di sub-Sahara Afrika yang banyak bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak, emas, dan kakao. Sehingga ketika harga komoditas ini anjlok di pasar internasional, maka ekonomi di negara-negara tersebut terpukul keras, mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Nah, jadi mengenai kasus ini, mengenai ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer ini pernah terjadi di beberapa negara di Afrika ya teman-teman, di mana negara-negara tersebut sangat bergantung pada kegiatan ekspor mereka, yaitu dengan mengekspor komoditas primer mereka berupa minyak, emas, dan kakao. Sehingga ketika harga emas, minyak, dan kakao tersebut turun di pasar internasional ataupun anjlok, maka akan sangat mempengaruhi perekonomian di negara-negara tersebut. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki ataupun tidak berusaha untuk mengembangkan pendapatan mereka dari sektor perekonomian yang lainnya. Mereka terlalu bergantung kepada kegiatan ekspor tersebut. Nah, solusinya apa nih untuk negara-negara yang mengalami hal tersebut? Atau mungkin solusi untuk mengantisipasi agar negara-negara berkembang ataupun negara terbelakang lainnya tidak mengalami hal tersebut seperti yang dialami oleh beberapa negara di Afrika tadi. Solusi yang pertama, meningkatkan nilai tambah produk ekspor dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Misal dengan tadi adanya kakao ya, kakao yang mentah mungkin bisa diolah menjadi coklat batangan ataupun menjadi susu coklat ataupun produk-produk coklat yang lainnya yang bernilai jual lebih tinggi daripada dengan kakao yang mentahnya. Lalu mungkin bisa dengan apabila ada negara yang mengekspor tekstil, mungkin bisa dengan membuatnya menjadi kain yang lebih bagus, yang bernilai estetik, yang memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga akan meningkatkan nilai tambah bagi produk tersebut. Itu salah satu solusinya. Kemudian yang kedua, membangun cadangan keuangan untuk menghadapi fluktuasi harga komoditas.
Nah, ini menjadi salah satu tugas pemerintah juga ya, terutama pemerintah di negara-negara berkembang dan juga negara terbelakang. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor manufaktur dan jasa. Jadi harus memiliki kegiatan ekonomi lainnya atau kegiatan ekonomi cadangan yang harus dikembangkan, tidak hanya dari satu sektor saja, misal dari sektor perkebunan saja, namun dari sektor lainnya juga seperti manufaktur, industri juga harus dilakukan untuk mengatasi ataupun mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti tadi. Jadi apabila harga suatu pasar internasional itu anjlok, tidak akan terlalu mempengaruhi perekonomian dari negara tersebut. Nah, dengan melakukan hal tersebut, maka negara berkembang dan negara terbelakang dapat mencapai pembangunan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Nah, setelah kita membahas tadi mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional bagi negara berkembang dan juga negara terbelakang, maka di sini negara maju memiliki andil ataupun memiliki peran untuk mengatasi ataupun mungkin meringankan permasalahan yang terjadi di negara berkembang dan juga negara terbelakang akibat adanya perdagangan internasional tersebut. Di mana peran negara maju di sini saya ringkas ataupun saya simpulkan menjadi 5. Yang pertama, menjadi investor asing sehingga dapat membantu pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja di suatu negara. Lalu yang kedua, mentransfer teknologi canggih yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, contohnya teknologi di bidang pendidikan. Contohnya di Indonesia sangat terbantu dengan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju. Lalu yang ketiga adalah membuka akses pasar bagi produk-produk dari negara berkembang dan terbelakang yang dapat membantu meningkatkan pendapatan ekspor mereka. Lalu mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor untuk produk dari negara-negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang lainnya. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh tidak hanya oleh negara maju ya. Jika hal ini bisa dilakukan oleh semua negara dan biasanya dilakukan dalam keadaan-keadaan darurat seperti contohnya bencana alam, kemudian konflik, negara yang berkonflik ataupun sedang berperang. Nah, itu semua mengenai materi tentang kesenjangan ekonomi dan sosial antara negara maju, negara berkembang, dan juga negara terbelakang. Di mana tadi saya sudah membahas dari awal banget ya, dari yang paling dasar mengenai pengertian dulu nih, pengertian negara maju, berkembang, dan juga negara terbelakang. Lalu kita ulas satu persatu mengenai ciri-cirinya, bahkan sampai ke contoh negaranya. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai pengertian dari kesenjangan sosial dan juga kesenjangan ekonomi. Lalu kita membahas juga, mengangkat juga salah satu permasalahan yang muncul akibat adanya perdagangan internasional. Lalu kita juga bisa mengetahui di sini bagaimana sih peran negara maju dalam menghadapi hal tersebut. Gitu. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri saya juga. Lalu mungkin bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai materi ini, dan bagi teman-teman yang sudah mengetahui tentang materi ini mungkin bisa sedikit mengingatkan kembali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian terjadi banyak sekali kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi penyampaian saya yang kurang jelas mungkin, dan mungkin terdapat suara-suara yang rada bising ya teman-teman, mohon maaf sekali. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.